الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, Allah masih memberikan kepada kita usia yang berkah dan panjang. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar secara gratis dan cuma-cuma diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sepantasnya lah kita selaku hamba Allah, ciptaannya, yang semuanya diberikan secara cuma-cuma dan gratis oleh Allah, kecuali kita hanya diminta untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, ada jutaan bahkan miliaran kaum muslimin hari ini sedang mengagungkan Allah. Kalimat takbir, lantunan kalimat yang mulia ini diucapkan oleh seluruh kaum muslimin. Semuanya mengagungkan Allah, memuji Allah, seolah tidak ada yang lebih besar. Karena memang memiliki keyakinan tidak ada yang lebih besar melainkan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kalimat mulia, kalimat indah yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dipopulerkan, diviralkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa, yang sudah melaksanakan ibadah saumnya sebulan penuh, melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan secara sempurna, diberikan dua kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang pertama adalah
farhatun inda iftarihi au farhatun inda fitratihi. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita sedang berbuka, tidak lagi berpuasa. Siang kita bebas makan dan minum karena memang puasa sudah selesai di bulan Ramadan. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kabar gembira kepada kita sebagaimana gembiranya kita hari ini. Ternyata tidak hanya diberikan kebahagiaan oleh Allah dengan berbuka, dengan menikmati makanan dan minuman, tapi ternyata Allah nanti akan memberikan kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika kelak kita berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat memanggil orang-orang semuanya. Tidak hanya orang-orang yang beriman saja. Semuanya dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, yang berpangkat maupun yang tidak berpangkat. Semuanya dipanggil oleh Allah. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan menjadikan kalian syu'uban, bersuku-suku, wa qabailah, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Tujuannya agar tercipta harmoni di antara kita. Ada banyak suku yang mungkin sedang duduk bersama di tempat ini. Ada lintas golongan yang mungkin kita sama-sama melakukan ibadah Id di pagi hari ini. Namun semua yang telah melekat pada diri kita, baik golongan, baik kelompok, baik baju dan pakaian yang warna-warni, maupun jenis suku yang ada dan melekat pada diri kita, dan kita tidak bisa memilih akan menjadi dan lahir dari suku mana. Namun semuanya tujuannya agar tercipta harmonisasi di antara masyarakat. Lita'arafu, agar terjadi kedamaian, ketentraman di antara umat manusia. Maka alumni Ramadan pantang untuk melakukan permusuhan dan perpecahan. Alumni Ramadan semestinya yang dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menjaga hubungannya dengan Allah, namun juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah, hubungan dengan Allah kuat, namun juga hablum minan nas, hubungan antar umat manusia juga kuat. Kaum muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuan dari Allah menciptakan kita yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini tidak lain melainkan tadi terciptanya kedamaian dan ketentraman di antara kita. Dan ternyata sistem sosial, sistem struktur dalam masyarakat ternyata juga ada di dalam Al-Quran. Hanya saja mungkin kita belum mengetahui. Kerukunan, kalau kita kenal dengan rukun antar tetangga, baru kita kenal RT. Rukun antar warga, kita kenal RW. Kemudian ada tingkat di atasnya kelurahan atau desa, ada tingkat di atasnya kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara dan bangsa-bangsa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali kepada Al-Qur'an. Semuanya sudah tertulis dan tercatat di dalam Al-Qur'an. Maka tujuan dari masyarakat yang lintas ini, komunitas yang beraneka macam ini adalah tidak dipandang oleh Allah
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang dan melihat rupa, pakaian, dan harta kekayaan kalian. Tetapi Allah memandang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yanzurullah ila qulubikum wa a'malikum." Yang dipandang adalah hati dan amal perbuatan kita. Kemudian ujung dalam surat Al-Hujurat tadi ternyata juga mengajak kita untuk berlomba-lomba menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Inna akramakum, kekayaan bukan ukuran orang menjadi mulia. Pangkat, golongan, dan jabatan bukan ukuran orang menjadi bahagia. Semua yang ada di dunia ini bukan ukuran kemudian manusia menjadi terhina, menjadi mulia satu sama lain. Tapi Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang menjadi ukuran, tolak ukur di antara kita, siapa yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari puasa Ramadan yang telah mengajarkan kepada kita, dan Allah menyebutkan dalam ayat yang populer itu, Al-Baqarah 183 itu disebutkan bahwa tujuannya agar tercipta, agar lahir pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka harapannya kita setelah lulus dari bulan Ramadan, kita menahan lapar dan haus, kita menahan dari godaan-godaan duniawi yang semata dan fana ini. Kita bertahan dengan sabar. Maka harapannya setelah lewat Ramadan, kita tetap meraih gelar muttaqin. Sebagaimana orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, bahwa orang yang bertakwa, cirinya adalah yang pertama, dia senantiasa menegakkan ibadah sholat. Bukankah di bulan Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah, kita berlomba-lomba seperti laron di musim hujan, seperti semut ketika mendapatkan gula, semua berbondong-bondong seolah taat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan ini merupakan tolak ukur yang pertama bagi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjaga salatnya. Dia hilangkan semua, hilangkan yang ada semuanya ini, karena dia bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, semua kecil di hadapan Allah. Yang senantiasa menggoda kita, jabatan yang senantiasa menjadikan kita sibuk sampai kita melupakan sholat. Maka kalimat takbir bukan kalimat tanpa makna. Kalimat takbir yang kita ucapkan bukan hanya sebatas lantunan-lantunan biasa, tetapi kalimat takbir betul-betul mengagungkan Allah yang telah menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang pertama, agar kita senantiasa meningkatkan ibadah salat kita. Tentu tidak hanya ibadah salat fardu, tapi juga ibadah-ibadah salat yang lain, ibadah-ibadah salat sunnah lainnya. Kemudian yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Sebagaimana imam tadi sebutkan, imam tadi baca di rakaat yang pertama, bahwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Setelah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga agar dekat dan selalu meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun juga Allah perintahkan agar kita menunjukkan kepedulian kita dengan sesama, dengan sifat sosial kita yang tinggi. Sebagaimana tadi saya sebutkan, kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kekurangan harta, ada yang mungkin saat ini bisa membeli baju baru, bisa berpakaian dengan pakaian yang luar biasa mahalnya, tapi ternyata ada saudara kita yang ternyata tidak mampu untuk membeli baju. Jangankan membeli pakaian jamaah, untuk makan sehari-hari saja sangat kurang. Maka kehadiran wa mimma razaqnahum yunfikun,
adalah kehadiran kita untuk selalu tampil terdepan, menunjukkan kepedulian dengan sesama. Zakat fitrah bukankah mengajarkan kepada kita untuk kembali fitrih itu, mensucikan tidak hanya jiwa kita, tapi juga harta-harta kita. Dan sejatinya harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita ada hak orang-orang yang tidak mampu yang diamanahkan kepada kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semestinya alumni Ramadan, orang-orang yang berpuasa dan memaksimalkan bulan Ramadan, maka dia menjadi orang-orang yang sangat peduli dengan lingkungannya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang telah tunjukkan dengan adanya hari raya ini, di mana Allah sebutkan dalam ayat Al-Baqarah ayat yang kelima, ada kalimat wabil akhiratihum yuqinun, bahwa sehebat apapun kita, secanggih apapun kita, semua itu hanya titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Aid adalah hari atau tempat kembalinya kita? Bukankah Aid kembalinya kita kepada fitrah yang sebenarnya? Karena fitrah kita jamaah yang dirahmati Allah, fitrah dalam tauhid, fitrah dalam kebenaran. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa ada dua potensi bagi kita setelah lulus dari bulan Ramadan, 11 bulan ke depan. Ini mempertaruhkan pendidikan Ramadan sebulan penuh ini. Akankah kita menjadi yang watakwaha atau yang menjadi yang fujur? Karena pada diri manusia senantiasa melekat dua potensi besar yang ini harus kita sama-sama jaga. Yang pertama, jaga ikatan ketakwaan kita. Yang kedua, jaga agar kita jauh terhindar dari sifat fujur, sifat fasik. Malas enggan untuk melakukan ibadah salat, malas enggan untuk peduli dengan sesama, dan lupa dengan kampung halaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak rindu dengan kampung halaman? Siapa yang tidak rindu dengan tempat lahir kita? Banyak di antara kita mungkin yang jauh di perantauan, tapi di hari Id ini kembali karena rindu kepada kampung halaman. Semua ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, aktivitas ditinggalkan. Semua yang mereka mengganggu selama ini, kesibukan-kesibukannya ditinggalkan oleh mereka. Kawan-kawan dekatnya ditinggalkan karena ingin kembali. Semua dipersiapkan, tiket dibeli jauh-jauh hari, kendaraan disiapkan, semua fasilitas disiapkan agar kita kembali dengan selamat kepada tempat tujuan kita, kepada tempat kembali kita. Namun wabil akhiratihum yuqinun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya tempat kembali kita adalah akhirat. Sejatinya tempat kembali kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita dilahirkan, bahwa kita semua hadir di tempat ini merupakan anak cucu Adam. Bukankah Nabi Adam alaihissalam berada di surga awalnya? Dan itulah tempat awal manusia. Maka kita semestinya dan selayaknya harus kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang dengan kesabaran, dengan memaksimalkan segala potensi yang kita miliki, melawan segala kemungkaran, melawan segala sifat fahsya yang ada pada diri kita, yang senantiasa menggoda kita, karena kita akan kembali ke tempat yang sesungguhnya, tempat yang abadi dan hakiki, kampung halaman kita, surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita siapkan, kita perbaiki. Kita tidak pernah tahu Ramadan insya Allah tahun depan akan datang dan akan kembali lagi. Ramadan selama tidak terjadi kiamat akan datang. Selayaknya bulan berputar dan senantiasa akan kembali menemui umat manusia. Tinggal pertanyaannya, akankah kita termasuk orang-orang yang bulan Ramadan tahun depan, termasuk orang yang masih bertemu dan berjumpa di bulan Ramadan? Artinya, untuk menjadi baik, untuk menjadi mulia, untuk menjadi terhormat di hadapan Allah,
Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga banyak bulan-bulan yang lain yang harus kita jaga secara istiqomah dengan sabar. Sebagai penutup perkataan para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bukan kalian taat dan beribadah menjauhi larangan Allah hanya di bulan Ramadan saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang, ya Allah. Ya Allah, kami tidak sejahat Fir'aun, ya Allah. Kami tidak sejahat Namrud, ya Allah. Kami tidak sejahat Abu Jahal dan Abu Lahab, ya Allah. Namun ternyata Engkau masih mengaruniakan kepada kami, ya Allah, sifat rahim dan rahman-Mu kepada kami, ya Allah. Maka bimbinglah kami, ya Allah. Tunjukkanlah kami, ya Allah. Berikanlah kami hidayah, ya Allah. Lunakkanlah hati kami yang keras ini, ya Allah, untuk senantiasa menerima hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, Wahid yang maha pembuka jalan kebaikan. Berikanlah hati-hati kami terbuka dan lapang dada, ya Allah. Menjadi diri yang senantiasa memaafkan sesama, ya Allah. Senantiasa yang menjauhi sifat perpecahan, sifat kemungkaran, sifat yang senantiasa melekat pada diri kami yang fujur dan mungkar itu, ya Allah. Jauhkan dari kami semua itu, ya Allah. Angkat derajat kami dengan takwa, ya Allah. Dengan ketakwaan, pakaian takwa yang senantiasa melekat pada diri kami, ya Allah. Sebagai bekal terbaik kami untuk berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apapun golongan kami, apapun kelompok kami, ya Allah, apapun yang ada pada diri kami yang Kau amanahkan untuk kami, ya Allah, semua ini adalah kendaraan menuju-Mu, ya Allah, bukan tujuan untuk membangga-banggakan di antara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah kami. Di saat-saat ini kami sebagai suami belum bisa menjadi suami yang baik, suami yang menjadi imam yang menuntun keluarga kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, di saat kami menjadi istri-istri yang belum baik, memberikan sesuatu yang terhormat dan membahagiakan suami-suami kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika kami seorang anak, maka jadikanlah kami anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Jika kami orang tua, jadikanlah kami orang tua yang senantiasa mendidik dan membimbing anak-anak kami, ya Allah. Kumpulkanlah kami semua, ya Allah, tidak hanya di dunia seperti ini, ya Allah, tapi juga bahagiakan kami dan kumpulkan kami di surga-Mu yang sangat mulia, ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi al-Iraq. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kemenangan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin yang saat ini tidak sebahagia kami, ya Allah. Tidak seperti kami yang saat ini melakukan ibadah dengan bahagia, tentram dan damai, ya Allah. Banyak saudara-saudara kami yang belum merdeka, ya Allah, yang belum memerdekakan hak-hak mereka, ya Allah, yang masih tertindas, ya Allah. Merdekakan mereka semua, ya Allah. Angkat derajat kaum muslimin, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa pemimpin kami, ya Allah. Pemimpin yang mendolimi rakyatnya,
Pemimpin yang beri kami semua ya Allah. Ampunilah mereka semua ya Allah. Bimbinglah mereka semua ya Allah. Tunjukkanlah kepada jalan yang benar ya Allah. Karena mereka semua ya Allah adalah orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang juga melakukan ibadah shaum Ramadan sama seperti kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.